Assalamualaikum, Ibu Helen, apa kabarnya? Waalaikumsalam Bu Eska, alhamdulillah baik. Sehat? Sehat Bu, Ibu bagaimana, sehat juga Bu? Alhamdulillah sehat. Ibu Helen, saya lihat nampaknya Ibu ada sesuatu yang menjadi beban pikirannya. Boleh saya tahu apa itu? Iya Bu, akhir-akhir ini saya menemukan beberapa peserta ini dalam pengumpulan tugas itu selalu terlambat dan tidak tepat waktu. Dari 18 orang siswa tersebut ada 5-10 orang yang selalu terlambat mengumpulkan tugas Bu. Jadi saya agak mumet Bu. Oh, berarti kan permasalahan Ibu Helen itu adalah ketika di dalam pembelajaran ada anak-anak yang tidak membuat tugas. Nah, kira-kira permasalahan anak yang tidak membuat tugas itu apa, Bu Helen? Nah, permasalahannya tuh Bu, mungkin gini Bu, kimia ini kan mata pelajaran umum kan Bu, mata pelajaran umum, bukan mata pelajaran jurusan. Jadi mereka itu belajar kimianya cuma kelas 10. Ngapain saya terlalu konsentrasi mungkin kayak gitu Bu. Di samping mungkin alat evaluasi saya yang mungkin kurang menarik bagi siswanya. Oke. Di sini berarti Bu Helen itu ingin permasalahannya adalah anak tidak efektif, anak tidak mengerjakan tugas di dalam kelas. Tentunya tujuan yang ingin Ibu Helen dapatkan adalah agar anak-anak itu bisa mengerjakan tugas dengan baik. Dan terus permasalahan yang ada di dalam diri siswa itu adalah mereka tidak fokus dalam mengerjakan tugas, mereka tidak tepat waktu dalam membuat tugas, sedangkan Bu Helen sudah memberikan pembelajaran yang menarik bagi mereka. Iya, Bu. Kenapa bisa seperti itu, Bu Helen? Kenapa bisa seperti itu? Karena mungkin selama ini alat evaluasi yang saya gunakan itu masih berupa lembar-lembaran soal. Misalnya kan kalau hitungan, ayo kerjakan ini, kumpulkan kayak gitu kan. Kemudian untuk misalnya kan materi ikatan kimia sebenarnya itu bisa kita gunakan media seperti video misalnya kan, atau kartu ion. Tapi selama ini saya masih menggunakan lembaran-lembaran yang membuat mereka bosan mungkin Bu. Makanya mereka selalu terlambat mengumpulkan tugas. Bisa juga merekanya itu nggak paham akan materi yang saya sampaikan, makanya mereka terlambat mengumpulkan tugas Bu. Dari pembicaraan yang dibicarakan Ibu Helen tadi kan berarti Ibu Helen kan sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik dalam pembelajaran. Dan di sini nampaknya yang jadi permasalahan itu adalah waktu anak mengumpulkan tugas. Nah, mengumpulkan tugas itu menurut Bu Helen, saya tanya, menurut Ibu Helen dengan dua cara, hanya memberikan pertanyaan lalu anak menjawab, apakah itu sudah efektif atau sudah menyenangkan bagi anak atau tidak? Menurut saya itu belum efektif. Harusnya seperti apa? Harusnya saya lebih menyediakan alat evaluasi yang lebih bervariatif. Tidak menjudge harus mengerjakan ini, tapi kita kembalikan lagi ke siswanya. Kalian bentuk tugas yang kalian sukai seperti apa. Jadi lebih ke membebaskan mereka Bu. Ya, oke. Kira-kira dari pernyataan Ibu Helen tadi, strategi apa yang harus kita buat? Ya, saya tuh harus strateginya yang pertama, selain media tadi kan sudah kan Bu. Selain media, kemudian alat evaluasinya tuh harus dipersiapkan benar-benar matang. Seperti misalnya di dalam alat evaluasinya tuh dilengkapi dengan tuntunan pertanyaan yang membimbing peserta didik agar lebih paham kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian alat evaluasinya itu saya memberikan kebebasan kepada mereka. Boleh mereka berkreasi, berkreativitas sendiri. Misalnya boleh pengumpulan tugas itu dalam bentuk video,
atau yang mereka sukai, atau dalam bentuk puisi sekalipun, atau misalnya mereka membuat alat peraga sesuai kreativitas mereka. Contohnya kartu ion misalnya kan, atau alat peraga seperti ular tangga kimia kayak gitu Bu. Iya. Ya. Oke, Bu Helen, bagus sekali itu strategi yang apa namanya yang sudah Ibu persiapkan, sudah Ibu pikirkan. Selain selain media atau cara untuk memberikan tugas tadi, apa kira-kira yang menurut Ibu Helen secara pribadi yang bisa menarik siswa murid untuk supaya bisa cepat atau segera mungkin termotivasi untuk membuat tugas tersebut? Misalnya apakah ada penguat atau pemberian hadiah yang Ibu lakukan? Ya, saya terima kasih Bu Eska, saya terinspirasi sekali. Saya akan memberikan penguatan dan pendekatan kepada peserta didik, apa masalahnya, kemudian bagaimana supaya mereka cepat mengumpulkan tugas. Kemudian saya akan mengapresiasi dengan memberikan penghargaan atau reward kepada anak-anak yang memang pengumpulan tugas tepat, biar memotivasi yang lain kayak gitu. Oke. Ibu Helen, sebentar saya mau tanya. Tadi setelah Ibu bilang tadi ketika saya yang memulai teknik baru dalam pemberian tugas, itu sudah diterapkan atau masih rencana ini kita ini? Masih rencana Bu. Kalau yang tadi kan masih tertulis kayak gitu. Iya, tertulis. Ya. Okay. Kira-kira rencana itu nanti kapan akan kita laksanakan? Ya, kebetulan besok Rabu, kebetulan sekali Bu, itu ada mata pelajaran kimia multimedia. Saya akan melaksanakannya besok supaya nanti kita tahu hasilnya Bu. Oh ya, oke, luar biasa Bu Helen. Ibu Helena pada waktu yang singkat ini Ibu sudah bisa menemukan strategi dalam pemecahan masalah untuk mengatasi anak-anak yang tidak tepat waktu atau malas mengerjakan tugas dalam mata pelajaran kimia yang Ibu ajarkan. Terus Ibu juga sudah sudah membuat rencana kapan akan dilaksanakan itu nampaknya sesegera mungkin ya Bu, pada hari Rabu atau besok ya. Terus dalam pelaksanaannya nanti kira-kira baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas, apakah Ibu perlu bantuan dari pihak lain tidak? Iya Bu, saya perlu bantuan khususnya dari teman sejawat saya untuk melihat saya mengajar Bu. Iya, tujuannya apa itu Bu? Ya, saya ingin selain saya bisa merefleksikan diri saya sendiri, saya juga menerima umpan balik dari rekan sejawat saya tersebut Bu. Jadi saya untuk perbaikan ke depannya. Oke. Berarti luar biasa Bu Helen. Berarti Bu Helen bisa nanti mengetahui bagaimana kemajuan positif dan negatifnya dari pembelajaran yang telah Ibu lakukan nanti. Oke Bu Helen, luar biasa pada sore hari ini. Kira-kira apa yang Ibu Helen dapatkan setelah pembicaraan kita ini? Ya. Setelah saya berbincang-bincang dengan Ibu Eska, saya sudah menemukan ide dan solusi bagaimana agar peserta didik saya itu mengumpulkan tugas tepat waktu dan mereka menjadi lebih fokus kayak gitu Bu. Jadi saya sudah menemukan strategi seperti saran Bu Eska tadi, kemudian saya juga sudah menemukan alat evaluasi yang harus bervariatif. Kemudian saya juga harus memberikan penguatan seperti yang Ibu bilang tadi, penguatan dan penghargaan kepada siswa agar mereka lebih fokus sehingga mereka ini tepat waktu dalam pengumpulan tugas. Oke. Alhamdulillah Bu Helen, dengan adanya pembicaraan kita ini tadi, Ibu Helen sudah bisa mendapatkan strategi dalam memecahkan masalah yang Ibu hadapi. Nah, setelah kegiatan kita ini, apa perasaan Ibu Helen? Perasaan saya menjadi lega Bu, dan tidak mumet lagi seperti di awal tadi Bu. Kalau tadi kan masih mumet, kalau sekarang sudah tercerahkan kayak gitu. Oke, alhamdulillah, berarti kegiatan kita ini ada manfaat bagi kita ya Bu Helen. Iya. Oke.
Ya Bu Helen, tadi Ibu Helen sudah menemukan strategi-strategi yang akan Ibu lakukan dalam meningkatkan pembelajaran khususnya bagi anak yang tidak mau atau telat dalam membuat tugas pelajaran kimia. Semoga dengan pembicaraan ini ada manfaatnya bagi kita. Terus Ibu Helen bisa mengaplikasikannya ke dalam kelas nanti, dan saya tunggu itu kabar selanjutnya apakah berhasil atau tidak ya. Oke, Bu Helen, nampaknya pembicaraan kita sudah selesai. Kita akhiri kegiatan kita, pembicaraan kita ini. Semoga pembicaraan ini mendapatkan hal baik dan kita mungkin akan melanjutkan aktivitas kita selanjutnya. Saya akhiri Bu Helen, semoga kita dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kudu aku lagi ada tamu ya. Ya. Kan bentar. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Eska. Selamat sore. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya sore ini Bu? Alhamdulillah sehat. Iya Bu, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya Bu. Apa yang bisa saya bantu hari ini Bu? Gini Bu, saya itu punya permasalahan ketika saya mengajar di dalam kelas itu. Saya pinginnya saya belajarnya itu kondusif dan menyenangkan. Oh iya, jadi Ibu menginginkan kelas Ibu tuh kondusif dan menyenangkan ya? Yeah. Jadi kira-kira kalau misalnya Ibu menginginkan kondisi ruangan yang kondusif dan menyenangkan, apa yang sudah Ibu lakukan selama ini Bu? Saya sudah memulai beberapa metode pembelajaran dan terus menggunakan beberapa media, tetapi terkadang masih banyak anak-anak itu yang belum kondusif. Iya, dari yang Ibu sampaikan tadi, kata Ibu kan Ibu sudah menggunakan beberapa metode, Bu. Kemudian Ibu sudah mencoba menggunakan beberapa media, tetapi anaknya masih tidak kondusif atau masih bising kayak gitu ya Bu? Iya. Bising. Jadi kalau begitu berarti ada tantangan atau ada yang Ibu hadapi sehingga anak tersebut tidak memperhatikan apa yang Ibu sampaikan gitu. Tapi tantangan apa yang Ibu hadapi sehingga kelas ruangan Ibu tadi tidak kondusif dalam pembelajaran? Yang tidak kondusif itu terkadang masih banyak anak-anak itu berbicara, bermain, terus mengganggu temannya di dalam kelas gitu. Berarti yang saya tangkap di sini Ibu merasa kesulitan dalam mengkondisikan anak karena anak tersebut suka berbicara atau ribut ketika kita mengajar ya Bu. Iya. Kira-kira Bu, kalau seperti itu apa strategi yang akan Ibu lakukan sehingga ruangan kelas yang kita ajar itu bisa kondusif dan menyenangkan bagi siswa? Kira-kira strateginya seperti apa? Strateginya kalau menurut saya sih strateginya itu adalah kita harus bisa menguasai teknik mengajar dengan baik, dan terus media pembelajaran yang kita gunakan itu harus bervariatif, terus mungkin penampilan kita juga harus menarik kayaknya Bu. Berarti kata Ibu SK tadi yang saya tangkap di sini, teknik menguasai, gurunya harus menguasai teknik mengajar ya Bu. Iya. Kemudian menggunakan media yang menarik gitu kan, sehingga menarik perhatian peserta didik dalam belajar sehingga menciptakan ruang pembelajaran yang kondusif kayak gitu ya Bu. Jadi apa yang menjadi masalah dari pembelajaran, bagaimana respon siswa kayak gitu Bu? Bagaimana respon siswa ketika Ibu sudah menerapkan teknik dan media tersebut?
Saya ketika saya sudah memulai pembelajaran dengan teknik yang menarik yang saya coba, misalnya kemarin kan saya menggunakan teknik hanya misalnya ceramah kan. Terus saat ini saya sudah mulai menggunakan beberapa teknik, misalnya saya masuk itu kita diskusi, terus saya menayangkan video-video seperti itu, dan nampaknya anak-anak sudah mulai tertarik dan menarik, dan mereka kurang yang awalnya beberapa anak, akhirnya hanya beberapa anak lagi yang ikut. Oh iya, berarti gini Bu, jadi ketika Ibu sudah sedikit melakukan perubahan, berarti materi pelajaran yang Ibu sampaikan yang awalnya kalau menurut saya kenapa mereka itu ribut itu karena mereka kurang memahami materi yang Ibu sampaikan kayak gitu Bu. Jadi bagaimana menurut Ibu? Mungkin salah satunya mereka kurang menarik dalam materi yang akan saya sampaikan. Ya. Jadi kalau misalnya bagaimana cara kita agar mereka itu tertarik dengan materi pelajaran yang kita sampaikan sehingga paham dengan apa yang kita sampaikan. Bagaimana cara kita menyampaikan materi tersebut agar mereka paham dan tidak ribut lagi. Oke. Kalau untuk kami jurusan BK ya Bu, kalau misalnya kan itu kan BK itu kan tidak seperti guru mapel. Kalau guru mapel kan itu KD-KD-nya itu pokoknya sudah tersusun ya. Kalau misalnya satu semester sudah seperti ini. Kalau kita BK itu kan kita memberikan akses, nanti kita melakukan penyebaran angket. Jadi ketika siswa itu maunya pembahasan apa di semester ini. Nah, itu nampaknya salah satu teknik kami adalah supaya materi itu lebih menarik. Jadi materi yang ingin diketahui oleh anak itu mereka sendiri yang memilih. Misalnya di kelas 8 saya ingin tahu apa sih yang namanya PD, terus tuh pubertas, apa itu pacaran. Nah, itu kan sudah menarik. Mungkin saat ini adalah teknik saya yang kurang bagus dalam penyampaian materi tersebut. Nah, dengan teknik yang tadi, jadi saya sudah mempelajarinya, Ibu. Saya sudah berusaha untuk menyampaikan materi-materi itu dengan saya membuat Canva, terus tuh saya tayangkan dengan Enfocus, terus tuh video-video, dan kayaknya sekarang mengikuti zaman-zaman anak sekarang. Terus saya lebih cenderung ke TikTok kan, jadi lebih ke siswa. Jadi saya ambil beberapa anak terus untuk membuat TikTok untuk penyampaian materi tersebut. Ya, berarti yang saya tangkap di sini teknik yang Ibu lakukan tadi belum terlaksana secara efektif, betul ya Bu? Iya, belum. Ya. Tekniknya baru. Ya, sehingga anak tersebut masih bising dan ribut kayak gitu ya Bu. Ya. Jadi langkah selanjutnya yang akan Ibu SK tempuh bagaimana seperti itu? Langkah selanjutnya yaitu tadi saya akan berusaha untuk lebih memperbaiki diri lagi, misalnya dengan cara memperbaiki metode pembelajaran. Terus tuh saya akan lebih meningkatkan keterampilan saya dalam membuat media pembelajaran yang menarik bagi anak-anak. Dan terus satu hal lagi, mungkin saya akan lebih memberikan penguat kepada siswa, terus memberikan hadiah, memberikan motivasi kepada siswa-siswa yang memberikan contoh yang baik di dalam kelas tersebut. Iya, berarti dari yang saya tangkap di sini, Ibu sudah menemukan strategi yang lebih dari yang sebelumnya, yaitu Ibu akan memperbaiki metode mengajar Ibu, kemudian memperbaiki pengetahuan keterampilan Ibu kayak seperti tadi membuat Canva dan lain sebagainya. Kemudian di sini Ibu tadi menggunakan media, kata Ibu kan, kalau boleh saya memberikan saran, kata Ibu tadi menggunakan media yang bervariatif. Nah, alangkah baiknya kita menggunakan media yang bervariatif itu sesuai dengan kebutuhan belajar murid, yaitu profil belajar murid kan Bu, yang dengan visual, audio, dan kinestetiknya seperti itu. Jadi tepat sekali Bu SK. Jadi selain itu Ibu SK juga melakukan penguatan dari Ibu tadi kan, penguatan, kemudian memberikan reward dan penghargaan. Nah, Ibu SK setelah Ibu SK menemukan strategi itu, kira-kira dalam pelaksanaannya apakah Ibu SK akan melakukan ini sendiri atau dibantu oleh rekan sejawat kayak gitu Ibu?
Untuk hal ini saya butuh bantuan dari teman rekan sejawat, terutama yang ahli dalam teknologi, karena saya melihat nanti ada Pak Sablan, ada Pak Edi, yang mereka saya lihat ahli dalam teknologi, dalam membuat Canva, dalam membuat dalam membuat media pembelajaran, terus dalam strategi pembelajaran. Itu akhirnya saya butuh dukungan dan bantuan dari teman-teman sejawat. Jadi saya tangkap Ibu butuh kolaborasi dari teman sejawat yang ahli IT. Jadi di sini dalam pembuatan medianya ya Bu, medianya. Nah, kalau misalnya dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas, apakah Ibu akan lakukan sendirian atau butuh kolaborasi juga dengan rekan sejawat kayak gitu? Kalau untuk pelaksanaan di dalam kelas tidak, karena itu kan di dalam kelas itu tentunya saya sendiri. Tetapi mungkin nanti saya ada satu kali kegiatan, mungkin saya meminta teman untuk mengamati saya belajar, mungkin saya akan melakukan supervisi, seolah-olah melakukan supervisi, itu untuk mendapatkan refleksi dari teman tersebut. Apa yang lebih baik, apa belum. Luar biasa Bu Eska. Jadi saya setuju dengan Bu Eska, kita butuh kolaborasi dari kepada ahlinya, kemudian untuk mendapat masukan dari media yang kita tampilkan tadi ya Bu. Kemudian kita juga butuh kolaborasi kadang-kadang dengan rekan sejawat dalam pembelajaran. Selain kita melakukan refleksi diri kita sendiri, kita juga refleksi dari teman sejawat, umpan balik dari teman sejawat, apa kelebihan dan kekurangan selama kita mengajar di dalam kelas. Nah, Ibu Eska sudah menemukan strategi rencananya. Kira-kira komitmen Ibu Eska nih, kapan itu akan dilaksanakan supaya tercipta lingkungan kelas yang Ibu inginkan tadi, yaitu kondusif dan menyenangkan kayak gitu? Secepatnya Bu, saya akan melaksanakan itu karena saya akan memulainya di minggu depan untuk saya laksanakan. Ya, berarti secepatnya ya Bu. Nah, dari kegiatan bincang-bincang kita hari ini Bu, apa yang kira-kira yang Ibu dapatkan? Yang saya dapatkan pada saat ini adalah tentunya yang tadinya saya masih gundah gulana ya Bu ya. Nah, sekarang sudah terasa saya menemukan pemecah dari permasalahan saya merasa senang, saya merasa ada masukan-masukan dari Ibu, dan saya sudah membulatkan satu strategi yang sudah menemukan strategi yang akan saya lakukan dalam menghadapi permasalahan saya ini supaya bisa mengajar nanti bisa efektif dan efisien di dalam kelas. Ya. Baiklah Bu Eska, jadi Ibu Eska telah menemukan strategi, kemudian Ibu sudah menyusun rencana tersebut dan akan dilaksanakan besok kata Ibu hari Kamis. Nah, mungkin kita cukupkan obrolan kita pada hari ini Bu. Terima kasih Bu Eska, semangat melaksanakan rencana yang telah Ibu rancang tadi. Terima kasih Bu Eska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok tidak lupa kan direkam kan? Ayo.